Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepi Wahyu Muldaningsih. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan buku yang telah saya baca, yaitu judul bukunya Manajemen Lembaga Pendidikan. Saya Zepi Wahyu Muldaningsih dengan NIM 22002068 dalam mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan sesi 128 dengan dosen pengampu Dr. Sulasri SPD MPD. Di sini saya menjelaskan tentang buku Manajemen Lembaga Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andes Haja Siti Farika MPD. Tahun terbitnya tahun 2015 di Temanggung, kurang lebih bukunya 384 halaman. Lalu ini ada daftar isi buku. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 Total Quality Management atau TQM dalam pendidikan. TQM dalam pendidikan. Ada 4 materi. Yang pertama, konsep Total Quality Management. Yang kedua, prinsip Total Quality Management. Lalu yang ketiga, penerapan Total Quality Management dalam pendidikan. Lalu yang keempat, pemimpin pendidikan dalam manajemen mutu. Yang pertama tentang konsep Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management itu atau manajemen mutu terpadu adalah pendekatan manajemen modern yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Eh, Manajemen mutu terpadu ini diterapkan secara holistik dan bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam produk, proses, sumber daya manusia, dan lingkungan. Dalam konteks pendidikan, manajemen mutu terpadu ini digunakan untuk menjamin mutu layanan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan menyatakan bahwa kualitas adalah apa yang diinginkan pelanggan dan dalam pendidikan, pelanggan adalah peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Sejarah Total Quality Management ini mulai berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua melalui pelatihan oleh Dr. Edward Deming. Jepang berhasil membangkitkan industrinya dengan menerapkan prinsip bahwa kualitas harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan pelanggan. Amerika baru menerapkan konsep ini setelah melibatkan keberhasilan industri Jepang. Lalu yang ketiga ada hakikat Total Quality Management. TKM ini bukan hanya teknik manajemen biasa, tetapi juga merupakan perubahan yang menyeluruh terhadap budaya organisasi, sistem kerja, dan pola pikir seluruh anggota organisasi, dengan tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan dalam perbaikan berkelanjutan. Lalu ada prinsip Total Quality Management. Dalam prinsip Total Quality Management ini ada yang pertama tentang produk ditentukan oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi misi harus sederhana, yaitu mencerminkan kepribadian organisasi dan disosialisasikan secara kreatif. Lalu yang kedua, visi misi ini bukan sekedar slogan, tetapi sumber inspirasi dan arah kebijakan pendidikan. Lalu pimpinan ini harus mengintegrasikan visi misi ke dalam kurikulum dan peraturan. Lalu yang kedua ada fokus pada proses. Manajemen mutu terpadu ini menekankan peningkatan mutu proses belajar mengajar dengan melibatkan semua pihak. Lalu tantangan dalam pendidikan seperti kompleksitas hubungan guru-siswa, latar belakang siswa, dan karakter guru. Lalu ada budaya kerja tim masih lemah, terutama di perguruan tinggi yang cenderung individualistis. Lalu yang ketiga, prinsipnya ada kualitas ditentukan oleh pelanggan atau stakeholder. Pendidikan ini harus menghasilkan lulusan yang kompeten secara ilmu, keterampilan, dan sikap. Diperlukan kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan dunia kerjanya. Lalu tantangannya sendiri itu kurangnya pengalaman praktis dosen atau guru dan minimnya keterlibatan industri. Solusinya bagaimana? Solusinya itu dengan kerjasama erat antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Lalu prinsipnya yang keempat ada perbaikan berkesinambungan, continuous improvement, yaitu fokus pada peningkatan terus-menerus, bukan hanya pencapaian target saja, dan melibatkan semua pihak dalam evaluasi mutu secara terbuka dengan menggunakan pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Out.
Lalu yang kendalanya apa? Yaitu rasa puas diri, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya motivasi. Dengan itu, solusinya perbaikan kualitas kehidupan kerja seperti karir, kompensasi, lingkungan kerja, dan jaminan sosial. Lalu yang ketiga ada penerapan Total Quality Management atau TQM dalam pendidikan. Langkah-langkah penerapan manajemen mutu terpadu ini menurut Edward Salis tahun 2012 ini, yaitu yang pertama kepemimpinan dan komitmen mutu. Pemimpin harus berkomitmen kuat terhadap mutu dan mampu memotivasi staf. Lalu yang kedua, menggembirakan pelanggan, yaitu dengan kepuasan pelanggan atau siswa atau orang tua ditingkatkan kembali melalui keterlibatan dan perbaikan berkelanjutannya. Lalu yang ketiga, menentukan fasilitator mutu yang bertugas menyebarluaskan program dan memimpin kelompok pengendalian mutu terpadu ini. Lalu yang keempat, kelompok pengendali dan koordinator mutu ini bertanggung jawab atas mengembangkan dan mengarahkan proyek peningkatan mutu. Lalu yang kelima, seminarkan manajemen senior ini untuk membantu mengevaluasi dan mengubah pola kerja demi kemajuan mutu tersebut. Lalu yang keenam, perencanaan strategis mutu, yaitu analisis SWOT atau analisis SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Lalu yang ketujuh, melibatkan konsultan eksternal dalam membantu memberikan saran, pelatihan, dan evaluasi. Lalu yang kedelapan, pelatihan staf, yaitu meningkatkan pemahaman staf mengenai art evaluasi dan kerja tim lalu pengambilan keputusan. Lalu yang kesembilan, menghitung biaya mutu, yaitu termasuk biaya peningkatan dan pengabaian mutu. Lalu yang kesepuluh, mengoptimalkan alat dan teknik mutu, seperti melalui tim kerja yang menganalisis dan meningkatkan proses kerja. Lalu yang kesebelas, evaluasi program secara rutin, dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan mutu. Dalam aspek penting implementasi TKM ini, yaitu menurut Syafarudin tahun 2002, yang pertama tentang kualitas kepemimpinan, yaitu pemimpin harus efektif dan harus mampu mendorong perubahan. Lalu yang kedua, pemberdayaan guru. Guru ini harus berkembang secara kreatif dan membentuk karakter peserta didiknya. Lalu yang ketiga, proses kerja atau teamwork, yaitu mendorong komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, alat dan teknik perbaikan mutu, yaitu untuk mendiagnosis masalah-masalah dan menemukan solusi-solusinya. Lalu yang kelima, strategi implementasi, yaitu meliputi misi jelas, fokus pada pelanggan, dan pelibatan semua komponen dan evaluasi berkelanjutan. Ada 10 langkah implementasi mutu ini menurut Field dalam Syafarudin. Yang pertama, pahami dalam manajemen mutu terpadu ini secara menyeluruh. Lalu, terapkan filosofi perbaikan berkelanjutan. Setelah itu, evaluasi jaminan mutu saat ini dan bangun sistem mutu atau strategi pelatihan struktur agar pemberdayaan semua komponen. Lalu, gunakan alat Total Quality Management ini untuk pemecahan masalah dan lakukanlah mulai proyek percontohan dan tetapkan dan rayakan tindakan perbaikan, lalu pimpinan ciptakan strategi yang tepat agar jaga semangat mutu dalam seluruh aktivitas. Lalu materi yang keempat tentang pemimpin pendidikan dalam manajemen mutu. Dalam penerapan Total Quality Management ini di sekolah, kepala sekolah ini memegang peran sentral seperti penggerak, pengkoordinir, dan penyelaras sumber daya pendidikan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepala sekolah ini harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang tangguh untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peters dan Austin menekankan pentingnya gaya kepemimpinan MBWA, yaitu Management by Walking About, yang menekankan komunikasi langsung, keterlibatan dengan anggota, serta penyampaian visi dan nilai-nilai lembaga. Lalu pemimpin ini mereka juga menyoroti perlunya pemimpin yang memperhatikan apa? Memperhatikan komunikasi visi dan simbol lembaga. Lalu peserta didik ini sebagai pelanggan utama, inovasi bersama anggota, membangun rasa kekeluargaan, lalu memiliki rasa sifat personal seperti ketulusan dan antusiasme.
Pemimpin ini menurut Ilyas Mudakir mengemukakan ada 13 karakter pemimpin manajemen mutu terpadu yang ideal. Antara lain yang pertama membuat keputusan berbasis data, menjadi fasilitator, membangun komitmen dan kepercayaan, mengadakan kaderisasi, berorientasi pelanggan, menciptakan suasana kerja menyenangkan, dan terus belajar. Gaya kepemimpinan ini yang efektif dalam total quality management ini menurut Fandi Jiptono adalah kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin mencari dan mempertimbangkan masukan anggota sebelum bertindak. Untuk apa? Untuk mendapatkan respek. Pemimpin ini harus memiliki tanggung jawab besar, disiplin, kejujuran, kredibilitas, fleksibilitas, energi tinggi, dan komitmen terhadap tujuan lembaga. Maka kesimpulannya komitmen pemimpin ini terhadap mutu sangatlah penting karena total quality management ini bersifat top down, yaitu kegagalan dalam peningkatan mutu sering terjadi akibat kurangnya dukungan dan visi dari pimpinan. Dengan keseluruhan, yaitu dapat disimpulkan, total quality management ini merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui partisipasi semua anggota organisasi. Konsep total quality management ini menekankan pentingnya kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh elemen organisasinya. Prinsip-prinsip utama total quality management ini dalam pendidikan mencakup kepemimpinan yang visioner, fokus pada peserta didik sebagai pelanggan utama, pengambilan keputusan berbasis data, serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Penerapan total quality management ini dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, efektivitas proses belajar mengajar, dan profesionalisme tenaga pendidik, yaitu dalam konteks ini Pemimpin pendidikan memegang peran sentral sebagai pengarah, motivator, dan agen perubahan yang memastikan terciptanya budaya mutu di lingkungan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Mungkin di sini ada daftar pustaka bukunya. Mungkin sekian, terima kasih pemaparan atau penjelasan buku yang telah saya baca. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.